Kita kembali, saya mau tanya ke Bang Ramadan deh. Ya. Ini kita sudah bicara tadi panjang lebar, pro dan kontra sudah menyampaikan tanggapan. Kondisi apa yang kemudian memungkinkan tidak naik BBM? Ada nggak opsi itu? Begini, saya kira bahwa kenaikan BBM itu tinggal menunggu waktu saja. Tadi benar sudah disampaikan oleh para pembicara lainnya, ya bahwa itu kewenangan di pemerintah. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ini berbeda dengan era Pak Harto dulu. Kalau era Orde Baru, Menteri Ekonomi itu langsung muncul dan mengumumkan seketika, hanya dalam tempo 4 jam. Maka kita melihat antrian yang panjang di mana-mana di SPBU. Tapi kalau sekarang kita sudah berada di dalam era reformasi. Perlu ada diskusi publik mengenai hal ini. Tadi saya senang menikmati debat ekonomi yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi ataupun yang politisi berbasis ekonomi, itu sangat bagus. Nah, karena apa? Itu akan mencerdaskan masyarakat sehingga mengetahui kenapa BBM itu perlu dinaikkan dan situasi-situasi apa yang untuk menaikkannya. Nah, yang berikutnya saya ingin mengomentari tadi disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon tentang tidak ada empati dari Presiden SBY terhadap masyarakat miskin. Jadi tujuannya seperti menyengsarakan masyarakat. Itu saya bantah sama sekali. Kita tahu, Bung Alvito, bahwa kita sudah punya 6 presiden, ya. Pak Harto pernah menaikkan, Gus Dur juga menaikkan, bahkan juga Ibu Megawati Soekarno Putri juga ketika memerintah sebagai presiden juga menaikkan. Bahkan kita pernah mencatat ada beberapa kali kenaikan BBM di era Megawati. Bedanya dengan di SBY itu jelas sekali. Pada masa pemerintahan SBY, setiap kenaikan BBM selalu diiringi kompensasi untuk masyarakat miskin. Pada era Megawati itu tidak pernah dilakukan. Nah, seperti misalnya bantuan langsung sementara masyarakat, Raskin, juga program Keluarga Harapan. Kenapa kemudian kebijakan kali ini ditolak oleh mitra koalisi sendiri, PKS? Tidak, saya sudah mendengar langsung dari Pak Tifatul Sembiring, itu hanya suara-suara individual. Artinya begini, bahwa ini dinamika internal PKS sebenarnya. Kami dari Demokrat, atau paling tidak saya tidak berniat untuk masuk di dalam ranah internal PKS, begitu. Tetapi yang saya ketahui, bahwa di PKS ada terjadi polarisasi sikap di sana. Coba kita tanya dulu. Sikap tersebut baru kita ketahui setelah Majelis Syuro mengumumkan hasil rapat mereka. Bagaimana, saya kira tidak lama lagi. Tanggapannya? Ya, terima kasih. Tadinya saya mau datang nonton aja, tapi kalau diminta pendapat, saya kira gini aja. Tidak ada perbedaan sikap di PKS tentang menolak kenaikan harga BBM ini. Kami sudah final dan itu kan proposal dari DPR, karena kita menganggap DPR independen, fraksi independen. Ya, itu konstitusional sifatnya. Yang kedua, sebetulnya kan gini, hak menaikkan BBM ada pada presiden. Lalu presiden menganggap itu baik. Kan presiden juga harus melihat apa yang disebut tadi itu sebagai rasa keadilan itu, survei saja misalnya. Apakah betul ada rakyat Indonesia ini atau apakah mayoritas rakyat Indonesia ini menyetujui kenaikan BBM? Kenyataannya di atas 80% masyarakat kita ini tidak menyetujui kenaikan BBM. Karena apa itu sebetulnya? Itu yang kemudian abai kita analisis gitu. Jadi ada yang namanya neraca negara, APBN ini yang mau ditolong gitu. Ada yang namanya neraca rakyat kita yang hari-hari bergelut dalam kesulitan-kesulitan. Kenapa rakyat itu mengalami kesulitan? Karena dari sisi pendapatannya itu, prospeknya itu tidak baik, ya. Bahkan ada kecenderungan masyarakat kita itu terutama di sektor pengeluarannya itu karena dihantam oleh inflasi dan sebagainya, daya belinya semakin rendah. Tapi pada sisi yang lain, kita disuruh menyelamatkan neraca pemerintahan yang dalam 9 tahun ini tidak menolong neraca keluarga Indonesia. Let's say misalnya kita bicara soal infrastruktur, nggak usah jauh-jauh, bicara Jakarta saja. Kita ingin menikmati public infrastructure, public transportation yang memadai di Jakarta kan sampai sekarang tidak kita menikmati.
Bahkan ketika dulu kader Partai Demokrat memimpin Jakarta, setengah mati kita, nggak ada perubahan di dalam pembangunan infrastruktur. Tidak adanya infrastruktur publik itulah yang menghantam secara langsung neraca keluarga Indonesia. Karena itulah yang menyebabkan kemudian masyarakat tidak menyetujui adanya kenaikan BBM, karena itu langsung menghantam neraca mereka. Itu yang kita tangkap oleh PKS. Bagaimana, Pak karena itu menyerang kesejahteraan rakyat. Saya kira adalah anggapan yang keliru sekali, bahwa kalau misalnya mereka yang setuju BBM itu dinaikkan, maka dia tidak pro rakyat. Nah, sebaliknya adalah yang menolak BBM dinaikkan itu adalah pro rakyat. Itu adalah pola pikir yang simplistis. Tapi begini Bung Pari, saya mendengar dari percakapan dari ini kan kewenangannya ada pada Presiden SBY. Ya, naikin saya aja kalau berani gitu loh. Bahwa Ya kan? Pak Tifatul Sembiring dan Pak Salim Jufri secara terang-terangan mengatakan akan menyosialisasikan itu urusan kami lah ya. BBM dari pemerintah. Loh, itu kan PKS, Majelis Syuro juga gitu. Enggak, itu urusan kami lah. Urusan kita adalah Anda kan punya hak menaikkan harga BBM. Naikkan aja kenaikan harga BBM. Kenapa ya itu pasti akan dinaikkan Bung Fahri. Ya, makanya naikin aja. Kenapa kemudian perbedaan pendapat itu dituduh dengan argumen yang macam-macam padahal haknya ada pada Anda. Baik. Kalau kami berargumen kurang bagus, rakyat juga menghukum kami gitu loh. Bukan, begini. Rakyat ini kan punya kemampuan menghukum sebentar lagi pemilu 2014. Kalau kami yang salah karena menolak kenaikan BBM, tentu kami akan dihukum oleh rakyat. Tapi kenapa Anda berani menaikkan harga BBM? Yang karena kalau Anda salah, Anda yang dihukum oleh rakyat. Itu sederhana logikanya. Ya. Gitu loh. Ini kita adalah penyelamatan APBN kita. Dan kemudian harga minyak dunia juga meroketnya tinggi sekali ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi bahwa BBM kita nih memang harus disesuaikan. Subsidi itu harus dikurangi. Itu memang ada seperti itu. Harganya minyak dunia turun. Tetapi pakai logika ekonomi. Kita break dulu Bapak-bapak.